Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terkena COVID-19. Waktu itu hari Minggu pagi. Ceritanya tuh anak saya umur 1 tahun. Jadi dia tuh setelah makan pagi sarapan belum mandi, tiba-tiba hidungnya meler. Nah, jadi hidungnya itu meler, saya pikir kan demam biasa. Terus saya mandi, dia tuh kayak menggigil gitu, mandi air dingin, nggak pakai air hangat. Jadi setelah saya mandi, dia tuh kayak nangis, nggak seneng gitu, kayak menggigil anak saya tuh. Jadi setelah mandi, biasanya kan kalau udah pakai baju nggak berhenti bergerak, nggak diam, dia bergerak sana sini. Tapi waktu itu dia tuh diam, lesu. Nah, setelah pakai bajunya selesai, mulai panas badannya itu. Jadi badannya itu panas. Terus saya kasih ASI, terus. Setelah itu dia bobo, makannya udah mulai berkurang. Sampai ke hari Senin itu saya udah mulai pegel-pegel, badan saya udah mulai capek-capek semua. Saya pikir mau demam, tapi kok nggak demam-demam hari Senin itu. Waktu itu Senin saya masih kerja, anak saya juga saya titip sama pengasuh. Dia tuh masih keadaan demam, anak saya demam, jadi badannya panas. Nah, tapi masih ASI. Nah, pas di tempat kerja ini saya tuh ngerasa mau demam tapi nggak demam, terus nggak minum obat juga. Jadi saya biarin aja, mungkin capek, lelah kan. Jadi kan nggak saya pusingkan gitu. Nah, setelah itu hari Senin, hari Selasa itu anak saya panasnya tinggi malam. Panasnya malam tuh lebih panas, cuman nggak saya temperatur, cek suhunya itu pagi jam 6, cek suhunya itu 37,8 waktu itu, tapi itu udah nggak panas lagi. Jadi saya nggak kerja hari Selasa, saya pikir saya demam juga, tapi waktu itu masih bagus, indera penciuman masih bagus, indera perasa masih enak, masih makan masih enak, masih normal semuanya. Jadi setelah itu hari Rabu kita kerja lagi, anak saya antar sama pengasuh lagi. Tapi sebelum itu ketemu sama teman, bilang, kenapa Lina ini anaknya demam ya? Iya. Terus kamu kasih obat nggak? Enggak kak. Kenapa nggak dikasih obat? Nanti panas terus, takutnya kejang loh. Nah, saya tuh berpikir, oh iya, nanti kalau anak saya demam sampai kejang, panasnya tinggi, gimana gitu kan. Jadi saya beli kasih obat paracetamol, anak saya itu udah mendingan, demamnya udah turun. Nah, giliran sayanya yang demam lagi. Besoknya hari Kamis tuh sayanya yang panas demam. Panasnya itu mungkin nggak tahu berapa temperaturnya, tapi panas. ASI aja anak saya nggak mau nenen, nggak mau dekat-dekat sama saya karena badan saya panas. Jadi itu tengah malam, sekitar jam 11 malam. Ya saya pikir kan demam biasa, jadi nggak saya terlalu peduli kan. Minum obat juga enggak. Terus anak saya tuh sampai pagi nggak mau nenen, nggak mau dia nenen. Mungkin asinya nggak enak atau apa gimana, saya juga nggak tahu. Mulai stres ya, mungkin ya stres. Setelah itu pagi saya kerja, anak saya udah mendingan, udah nggak demam lagi. Hari Kamis saya kerja. Nah, hari Jumat lagi saya kerja lagi. Tapi hari Jumat nih, waktu itu kita
Jam 12 siang kita jalan keluar cari makan, badan saya tuh makin pegel-pegel gitu, capek, kayak kayak habis dipukulin semua sampai ke seluruh badannya itu, tulang-tulangnya itu sakit semua gitu. Suami saya juga udah mulai ngerasain, tapi suami saya mungkin pikir nggak apa-apa, mungkin demam biasa ya. Jadi setelah hari Jumat siang itu kita pulang ke rumah, suami saya gigil, badannya gigil, dia pakai selimut masih aja gigil, tapi cuaca panas, nggak hujan. Hari Jumat nggak sholat Jumat juga, jadi saya pikir saya juga nggak apa-apa. Nah setelah itu Sabtu ini kita udah mendingan karena kita udah minum obat paracetamol, badannya udah agak mendingan dikit. Minggu kita jalan-jalan ke pasar. Minggu pagi itu kita jalan-jalan ke pasar, ke jalan-jalan pokoknya ke Manggar. Setelah itu Minggu pagi itu beli cumi kan nggak taruh di kulkas, jadi ya saya pikir kan mau dimasak, tahu-tahu lupa. Minggu sore itu masih ada bau normal, penciuman masih normal, indera perasa masih normal. Nah setelah hari Minggu sore itu kan cumi dari pagi tadi nggak taruh di kulkas kan seharusnya bau, masih dicium. Nah terus malamnya itu udah nggak ada, sudah sama-samar itu bau, antara ada busuk, antara nggak busuk, jadi nggak tahu lagi kan. Paginya pas saya mau buang sampah udah nggak ada lagi cium bau itu busuk. Jadi cumi busuk itu kan tidak taruh di kulkas, jadi cumi itu pas saya buang ke tempat sampah kok nggak ada bau ya. Nah saya mulai curiga, apa saya nih kena gejala COVID atau apa, nggak tahu juga kan karena nggak cek. Jadi ya pergi hari Senin kita kerja, saya tuh tapi sebelum kita pergi kerja, suami saya tuh ngomong, sayang kamu ganti ya minyak wanginya, kok nggak ada bau. Nah gitu, sama-sama nggak ada bau kita berdua nih, jadi udah mulai curiga lagi, mungkin COVID. Nah jadi kita tuh ada inisiatif cerita sama dokter. Nah di rumah sakit masih kerja biasa, kalau saya masih kerja biasa, suami masih kerja biasa, masih ke kamar pasien, masih ke mana karena nggak tahu bakalan COVID tadi, tapi tetap pakai masker, tetap pakai APD kita kerja. Jadi terus cerita sama dokter nih, bu dokter, tadi pagi saya buang sampah, terus saya buang sampah itu nggak ada bau sampahnya bu. Nah kata dokter, ayo swab aja Lina kamu, nanti kamu kena COVID loh. Ih beneran bu? Iya beneran. Mulai awalnya kita tuh nggak percaya gitu kan, tapi setelah kita cerita, oh iya kita harus saya ini harus swab gitu, seenggaknya antigen biar memastikan kalau memang benar kan ya, memang resiko kita kerja atau memang udah ditakdirkan kena. Jadi setelah itu pergi ke IGD. Setelah dari kamar pasien itu kan udah ganti spray pasien, udah jalan-jalan sini ke ruangan pasien. Jadi setelah itu kita langsung ke IGD. Nah pas di IGD ini hidung tuh udah meler, udah ingusnya tuh udah banyak banget, batuknya udah enggak, cuman bersihnya kayak bersin itu pas lagi bersin dada tuh sakit gitu.
sakitnya kayak pas hacim gitu, sakit bener gitu dadanya tuh. Setelah itu kan kita swab, gak lama, hitungan detik udah hasilnya udah positif. Jadi ya nggak terkejut sih, karena kita udah pasrah. Setelah itu saya telepon suami saya, Abi di mana? Abi di kantor katanya. Bi ke IGD rumah sakit sekarang ya, kita swab. Aku hasilnya positif, positif antigennya. Jadi setelah itu nunggu suami sebentar. Nah, suami ini dicek ya, hasilnya sama, positif juga. Dia tuh sempat shock gitu, takut atau gimana gitu. Kalau saya sih karena udah mungkin udah siap mental, jadi udah siap menjalani semuanya tuh. Nah, setelah itu kita langsung ke IGD isolasi. Setelah ke IGD isolasi, pas kita swab tadi tuh langsung ketemu sama kepala ruangannya isolasi, jadi langsung diarahkan ke ruang IGD isolasi A. Nah, kita isolasi ke ruang isolasi itu, ke IGD ruang isolasi itu untuk cek darah. Nah, setelah itu kita di ronsen, nunggu resep obat, diperiksa segala macam, apa tensi atau apa, semuanya bagus, normal, saturasinya bagus. Jadi kita diizinkan pulang karena cuma untuk rawat jalan. Jadi kita diisolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah itu, sebelum itu kita dikasih obatnya itu lumayan banyak. Obatnya ada beberapa macam, ada antivirus, ada dexa, ada vitamin, ada obat batuk, ada paracetamol, apalagi. Jadi obatnya itu kayak kata suami bilang kayak bungkusan nasi padang. Saking banyaknya obatnya itu. Sebelum itu kita telepon pengasuh kita ini bilang, adiknya itu disiapin dulu, nanti kita jemput, karena adik kan, anak saya itu umur 1 tahun, dia masih ASI sama saya, jadi nggak saya pisah. Setelah itu kita jemput anak saya pulang ke rumah, isolasi mandiri di rumah itu hari Senin jam 12 siang kita udah pulang. Jadi hari Senin itu kita tuh masih enak makannya itu masih enak, makan tekwan tuh masih berasa, indera penciuman memang udah nggak ada, kalau perasa memang masih enak, masih enak makan. Sama suami juga masih enak makan. Terus hari kedua itu indera perasa udah mulai hilang. Jadi indera perasa itu udah mulai hilang, indera penciuman udah mulai hilang bener, udah nggak ada sama sekali. Hari kedua kita makan tuh hampar semuanya. Biar enak gimana masinnya tuh nggak tahu lagi rasanya itu, entah itu masin atau manis, itu nggak ada lagi rasanya. Hari ketiga kita isolasi masih sama rasanya, itu nggak ada sama sekali. Jadi si anak saya ini saya masakin itu feelingan aja, kasih garamnya dikit-dikit aja. Jadi kita makan yang ada itu cuman ada rasa pedas tuh cuman ada di mulut, di lidah nggak ada rasa. Jadi asin nggak ada, manis nggak ada, asam nggak ada, pahit masih ada sedikit pahit. Tapi kalau kita minum obat itu udah nggak ada rasa pahit lagi,
biar berapa butir obat udah nggak ada rasa. Hari keempat masih sama, nggak ada apa-apa rasanya, cium bau pun nggak ada. Jadi biar itu mau bau comberan, mau bau bau bangkai apa nggak tahu lagi. Jadi nggak ada bau, nggak ada rasa, itu hampar semua. Susu nggak ada rasa, susu manis udah nggak ada rasa. Nah hari ke-6 ini sama-sama udah mulai ada bau. Jadi hari ke-6 ini udah sama-sama ada mulai bau, tapi hilang-hilang baunya itu, karena ada nanti hilang gitu. Nah tapi udah mulai sedikit-sedikit udah mulai ada rasa asin, udah ada sedikit, manis udah ada. Hari ke-7, nah hari ke-7 itu baru ada, udah mulai ada semuanya. Rasa asin udah ada, manis udah ada, asam udah ada, bau pun udah ada. Nah, jadi hari ke-7 kita baru ngerasain, wah enak ya makannya ada rasa. Kemarin makan berapa hari nggak ada rasa. Jadi hampar, biar manis biar atau asam masak nggak ada rasa. Kalau ditanya nafsu makan, kita biasa aja, biasa aja. Nafsu makan tuh nggak kayak orang tuh mau makan aja, enggak. Kita tuh biasa aja makan, nafsu makan biasa aja. Berlebihan enggak, cuman berlebihan enggak, cuman makannya itu ya mungkin nggak ada kerjaan lain, jadi kerjanya cuman makan. Nafsu makan enggak terlalu meningkat, enggak, biasa. Badan masih pegal-pegal. Nah di hari ke-7 ini saya tuh merasakan kayak kembali ke hari pertama saya merasakan kena COVID. Jadi badan saya tuh pegal-pegal semua, hidung saya udah sumbat-sumbat mau meler tapi nggak meler, bersin nggak bersin, batuk enggak, tapi ngerasa kayak mau, aduh kayak gejala COVID lagi awal nih. Nah kayak gitu ngerasanya, badan tuh pegel, capek, kayak habis kerja berat, padahal nggak, kita di rumah nggak ngapa. Indra perasa aku masih normal, jadi cuman badan tuh kayak pegel-pegel, capek, pinggang sakit, badan belakang sakit, kayak habis dipukulin gitu. Jadi suami sama pegel-pegel semua badannya. Kita tuh kayak ngerasa di awal lagi, tapi kita obatnya udah nggak kita minum lagi karena ngerasa udah baikan. Jadi untuk ke hari 8, hari ke-8 udah mendingan, semuanya udah normal, rasanya enak, makannya enak, indera penciuman udah normal, semuanya udah normal. Nah pada hari ini hari ke-9 semuanya udah normal, badan udah nggak pegal-pegal lagi. Indera penciuman masih sangat bagus, indera perasa masih sangat bagus, udah enak, makannya udah enak, hidung nggak tersumbat lagi, nggak ada ingus meler, batuk enggak, bersin juga enggak, demam alhamdulillah udah enggak lagi. Jadi insya Allah hari ke-10 kita udah nggak ada lagi ngerasain demam atau sakit pegal-pegal atau gimana badannya tuh. Mudah-mudahan udah enak. Ini udah enakan soalnya kita semua, dan alhamdulillah alhamdulillah anak saya selama saya menjalani isolasi mandiri dia sehat-sehat walafiat, dia nggak demam, dia nggak panas, dia nggak rewel, dia nggak batuk atau pilek, enggak.
nafsu makannya nggak berkurang. Nafsu makan, kalau si bocil ya nafsu makannya nambah. Untuk teman-teman yang telah banyak membantu kami, terima kasih. Kami banyak mengucapkan terima kasih karena waktu itu kami selama menjalani isolasi banyak sekali yang kami perlukan, yang kami butuhkan, tapi tidak bisa kami penuhi, maksudnya tidak bisa kami jangkau ya, seperti air galon habis, lauk pauk untuk anak saya, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya udah membantu kami, meskipun kami nggak bisa membalasnya dengan kami hanya bisa membalasnya dengan kata terima kasih. Mungkin lain waktu kami semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Di sini saya merasa sehat, baikan, anak saya merasa baikan, sehat, suami saya sama. Jadi kita mengucapkan terima kasih karena selama kami menjalani isolasi mandiri udah banyak yang membantu kami, baik itu maupun dari makanan, dari pangan, atau dari segala lainnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu yang bisa kami ucapkan. Sekian video dari saya. Lain waktu kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.